Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septaningrum, NIM A21018008 dari kelas A DPD. Di sini saya akan melakukan pengujian uji analisis regresi berganda. Nah, di sini sebelumnya analisis berganda digunakan untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linier berganda sendiri memiliki lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, langsung saja kita akan mulai uji analisis regresi berganda. Untuk langkah yang pertama, sebelumnya kita input data dulu ke dalam Microsoft Excel. Nah, ini sudah diinput ya ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan menguji hubungan antara rasio keuangan PER atau Price Earning Ratio, yaitu sebagai X1, dan ROI, Return on Investment, sebagai X2 terhadap harga saham, yaitu variabel Y. Nah, pengujian ini kali ini menggunakan tingkat signifikasi 5%. Untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam SPSS. Nah, ini untuk datanya tadi udah diimpor ya ke SPSS. Selanjutnya kita ke variable view. Variable view sendiri ini tadi diisi terus with labelnya ini diisi Price Earning Ratio, terus yang ini Return on Investment. Ini semuanya diganti sekarang. Oke, terus langsung ini data view, langsung kita klik Analyze, lalu Regression, linear. Nah, di sini untuk variabel dependennya sendiri diisi harga saham, lalu Price Earning Ratio masuk ke independen yaitu X1, dan Return of Investment X2. Untuk selanjutnya kita klik statistik dulu untuk mengecek. Nah, ini udah centang semuanya ya. Oke, continue, lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, maka akan muncul dan udah muncul ya. Untuk yang selanjutnya kita melakukan koefisien determinasi. Sebagaimana telah dijelaskan, koefisien determinasi mengukur seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Untuk menentukan koefisien determinasi, kita melihat dari tabel model semari. Nah, di sini koefisien determinasi itu melihat dari R-square. R-square tadi kan untuk R-square-nya yaitu 0,772. Nah, di sini dikalikan 100%, maka koefisien determinasi yaitu 77,2%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi simultan F. Oh ya, sebelumnya penjelasan dari koefisien determinasi berarti di sini nilai adjusted square menunjukkan nilai 0,772. Hal ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 77,2%. Sedangkan misalnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Selanjutnya, kita akan melaksanakan uji signifikansi simultan atau uji F.
Uji F bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel Y. Untuk dari uji signifikansi simultan atau biasa disebut dengan uji F, kita melihat dari tabel ANOVA. Nah, kita melihat dari tabel ANOVA. Untuk yang pertama, untuk uji F, kita melihat uji F yang dihitung dari tabel ANOVA tadi, yaitu ini. Kita melihat dari tabel F di sini menunjukkan tabel F di sini 25,465. Kita isikan ke Microsoft Word. Untuk selanjutnya kita akan menghitung F tabel. Nah, di sini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama kita mencari DF1 dulu, yaitu dengan K-1, 3-1 sama dengan 2, dan DF2 N-K sama dengan 18, Min3 sama dengan 15. Nah, maka kita untuk mencari F, kita harus melihat dari tabel F sendiri. Berarti itu, oke, ini untuk tabel F. Oke, start dulu. Oke. Di sini tadi untuk ini kita berarti di ini tabel F di sini sendiri. Oke, di sini kita melihat tabel F ya. Di sini tadi kan untuk V1-nya di 2 dan V2-nya di 15. Berarti di sini. Jadi yaitu 3,68. Kan ke sini. Dan dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai tabel, yaitu 25,465 lebih besar dari 3,68. Maka dapat dikatakan kombinasi kedua variabel X1 price earning ratio dan X2 ROI return on investment tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji signifikansi parsial atau uji T. Nah, uji T sendiri adalah untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini untuk menguji uji signifikansi parsial atau uji T, kita melihat dari tabel koefisien. Ini untuk yang pertama kita untuk PER atau price earning ratio. Di sini dapat dilihat kan si price earning ratio yaitu 0,227. Saya tulis di sini 0,227. Untuk variabel PER price earning ratio, nilai signifikansinya adalah 0,227 lebih dari 0,05. Selanjutnya kita akan untuk T hitungnya. Untuk T hitung dapat dilihat di sini. T hitung ini yaitu min 1,259. Kita tuliskan ke sini. Nah, ke sini min 1, selanjutnya kita akan menghitung T tabel. T tabel itu yaitu DF sama M min 2 8 min 18 min 2 sama dengan 16. Di sini kita menggunakan uji signifikansinya tadi kan 0,05%, jadi dibagi 2 yaitu 0,025. Jadi kita melihat
di tabel T ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat dari tabel T. Tadi kan kita menggunakan 0,025. Nah, 0,25 dan 16. Berarti di sini berarti ini. Nah, ini kan tadi 0,025 ya. Ini. Nah, di sini 0,25 dan 16 bertemu di 2,119. Maka kita isikan ke sini. 2,119. Nah, hal ini berarti bahwa nilai T hitung ini kurang dari T tabel, yaitu min 1,259 kurang dari 2,119. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X1 price earning ratio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Nah, selanjutnya kita akan uji signifikansi parsial atau uji T ke variabel X2 ROI, return on investment. Kita dilihat dulu untuk signifikansi ROI di sini 0,0000 ya. Jadi untuk variabel ROI, return on investment, nilai signifikansinya adalah 0,000 yang kurang dari 0,05. Kita lihat juga di nilai T hitung. Di sini T hitung 5,964. Kita isikan 5,964. Oke, salah. 5,964. Nah, di sini kita akan untuk T tabel sendiri itu juga sama waktu mencari T tabel di PER. Nah, di DF N-2 18,2 sama dengan 16 sama. Ini sama untuk cara mencari T tabelnya menunjukkan angka 2,19. Hal ini berarti bahwa nilai T hitung kurang dari nilai T hitung lebih besar ya, ini lebih besar dari T tabel, yaitu 5,964 lebih besar dari 2,119. Maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 ROI return on investment mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau harga saham. Jadi untuk uji signifikansi parsial atau uji T dapat disimpulkan bahwa variabel X1 price earning ratio dan variabel X2 ROI return on investment mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y harga saham. Selanjutnya kita akan menentukan rumus persamaan. Nah, untuk rumus persamaan sendiri tadi juga melihat dari tabel koefisien. Nah, di sini akan ada nilai beta teman-teman. Nah, nanti kita akan masukkan ke dalam rumus persamaannya. Untuk rumus persamaan sendiri yaitu Y sama dengan A plus B dalam kurung X1 plus B dalam kurung X2. Nah, di sini variabel price earning ratio nilai betanya yaitu ini teman-teman sebesar 0,21 min 0,214 dan untuk return on investment-nya yaitu 1,012. Oke.
Terus untuk y-nya sendiri itu untuk nilai y sendiri yaitu mengambil dari ini 466,491. Jadi kita isikan yaitu nilai A tadi ambilnya dari itu, yaitu harga saham sama dengan 462,491. Tadi kan main, jadi berubah jadi plusnya jadi main 0,214 per dikalikan per plus 1,12 dikalikan ROI. Sekian penjelasan saya tentang uji regresi linear berganda yang menggunakan uji signifikansi simultan F dan uji signifikansi parsial T serta menentukan rumus persamaan. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.